Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Perbaikan Jalan Luhuang timbulkan masalah baru. Sempat menjadi sorotan di tengah kondisi APBD yang defisit 500 miliar rupiah. Anggota DPRD akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebanyak 65 anggota DPRD Sumatera Barat dikabarkan akan bepergian ke luar negeri untuk kunjungan kerja. Mereka akan berangkat pada akhir bulan Mei. Saat ini, Sekretariat DPRD Sumatera Barat tengah mengurus perizinan ke Kemendagri dan ke Sekretariat Negara. Tujuannya ada yang ke Timur Tengah, ke negara Eropa, dan juga ke negara Asia Tengah. Hal ini cukup menjadi sorotan masyarakat karena kondisi keuangan pada APBD Sumatera Barat tahun ini defisit sekitar 500 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, Kamis pekan silam, memang pada pembahasan awal anggaran APBD sumber defisit 500 miliar rupiah. Namun setelah dilakukan penyesuaian anggaran, semuanya berjalan sesuai pagu anggaran masing-masing. Ya, sampai saat ini tentu anggaran yang kita buat sudah anggaran yang balance ya. Defisit itu kan di saat pembahasan. Ya, di tengah tugas kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan seperti pilkada, pemilu, kemudian tapi anggaran ketika kita ketok palu tidak defisit lagi, dia sudah dibalancekan semuanya, paling tidak tentu tetap ada standar minimalis yang kemudian tugas fungsi DPRD ini terlaksana dengan baik. Sekwan DPRD menjelaskan, jadwal kunjungan ke luar negeri selama ini belum pernah dimanfaatkan anggota Dewan periode ini, padahal ada agendanya. Rencana perjalanan ke luar negeri baru kali ini dimanfaatkan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Sumbar pada Oktober nanti. Tentu dalam peningkatan kapasitas sebagai anggota Dewan itu tetap setiap tahun ada, namun kan tidak terlaksana karena kesibukan beliau melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Dan tugas ke luar negeri itu sudah ada di DPA, sudah ada di rencana kerja tahun-tahun, setiap tahun. Cuma baru kali ini nampaknya dilaksanakan. Dan itu semua akan kita laksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan prasyarat yang diwajibkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Hasil pemilu lalu, sebagian besar anggota DPRD Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029 akan diisi oleh muka-muka baru. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki dan memburu pelaku perampokan pedagang emas keliling yang terjadi akhir pekan lalu. Polisi menyebar personelnya di berbagai tempat, di wilayah hukum Polres 50 Kota maupun di berbagai tempat lainnya. Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Konrad Yusuf mengungkapkan, pihak kepolisian telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Batu Sompik, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk istri korban. Dan untuk dari jajaran Polres telah membentuk tim gabungan ya untuk melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap kasus tersebut. Dari pengakuan korban, dari istri korban, bahwasanya yang bersangkutan ini membawa 500 emas ya, dan uang sejumlah, kalau keterangan dari laporan polisi 200 juta, namun pengakuan dari istri korban 250 juta. Peristiwa itu terjadi saat korban yang merupakan pasangan suami istri hendak berjualan di Pasar Galugua pada malam hari. Namun saat di perjalanan,
Korban yang mengendarai sepeda motor dihadang oleh pelaku yang disebut berjumlah lebih dari 1 orang. Pelaku langsung merampok korban, diduga karena melawan. Reno, sang suami, dipukul menggunakan benda tumpul hingga meninggal dunia. Sementara istrinya yang bernama Gita meskipun selamat, namun menderita sejumlah luka-luka. Dari peristiwa itu, para pelaku berhasil membawa kabur uang korban sekitar 250 juta rupiah, serta emas sebanyak 500 emas yang setara dengan 1/4 kilogram dengan total kerugian hampir 2 miliar rupiah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Puluhan ibu yang memiliki anak balita berkumpul di aula pertemuan kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat hari Senin. Mereka hadir untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bayi dan balitanya. Petugas kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, baik itu untuk bayi dan balita, serta ibunya yang memiliki keluhan gangguan kesehatan, seperti penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, dan wawancara kesehatan. Selain itu, mereka juga diberikan vitamin dan bingkisan makanan tambahan untuk meningkatkan berat badan ideal bagi bayi dan balita. Kesehatan tadi kan? Kesehatan. Buat siapa kak? Buat anak. Buat anak. Anaknya umur berapa kak? 2 tahun. 2 tahun. Selain itu apa lagi kak? Bantuan. Apa aja bantuannya kak? Makanan gitu kak? Iya. Pemeriksa kesehatan. Apa aja yang diperiksa tadi bu? Beratnya, adut, ukuran kepala, itu aja. Terus tadi dikasih apa lagi bu? Selain pemeriksaan kesehatan? Tadi dikasih apa tadi di depan? Dikasih? Ya. Vitamin. Vitamin. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penurunan stunting di Pasaman Barat. Angka stunting di Pasaman Barat masih tinggi, yakni sekitar 27,9%. Angka ini hampir 2 kali lipat dari target nasional yang hanya 14% pada tahun ini. Dalam rangka ikut dan turut mendukung program pemerintah mencegah generasi stunting sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Persaja ke-73 menuju Indonesia Emas 2045, tentunya tidak akan punya arti, tidak punya nilai, tidak ada apa-apanya tanpa upaya untuk menghadirkan, membentuk, membangun generasi emas itu sendiri, generasi muda Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Jaksa Indonesia atau Persaja yang ke-73. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.